Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Suari dengan NIM 821221038, Prodi S1 Keperawatan. Di sini tujuan saya ingin membuat tugas video edukasi perawatan kritis mengenai stroke iskemik. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu stroke iskemik. Stroke iskemik terjadi ketika terjadinya penyumbatan pada pembuluh darah sehingga mengakibatkan terbatasnya suplai darah ke otak. Stroke iskemik adalah episode disfungsi neurologis yang disebabkan oleh infraks cerebral, tulang belakang, atau retina fokal. Stroke iskemik adalah kekurangan darah pada bagian otak yang disebabkan oleh penyempitan atau penyumbatan karena penumpukan plak atau bekuan darah yang tidak bergerak. Maka, stroke iskemik merupakan episode disfungsi neurologis pada bagian otak yang disebabkan adanya penyumbatan pada pembuluh darah, infraks cerebral, tulang belakang, atau retina fokal, menurut Nabila Siregar dan Wulan Saripurba pada tahun 2023. A stroke occurs when the blood flow in part of your brain is blocked. After just a few minutes, the starved brain cells begin to die. Normally, the brain receives blood via two major pairs of arteries, which branch throughout brain tissue and supply your brain cells with a constant flow of oxygen, glucose, and nutrients necessary for their functions. In one type of stroke, ischemic stroke, an artery in your brain narrows or becomes completely blocked, preventing normal blood flow. The blockage may be caused by a blood clot, also called a thrombus, which forms in an unhealthy artery of the brain. The lack of blood flow causes the tissue the artery supplies to become starved or ischemic. Similarly, the blockage may be due to an embolus, a blood clot that forms elsewhere in the body and travels to the brain. The embolus lodges in a narrowed artery and obstructs blood flow. Immediate treatment for your stroke may help to minimize brain cell injury and death. If you have an ischemic stroke, you may be given medication to break up the clot causing your stroke. Later, your doctor may recommend surgery, such as carotid endarterectomy, to reduce your risk of having another ischemic stroke.
Baik, selanjutnya ada pula penyebab atau faktor resiko pada stroke iskemik menurut Dr. Beta Jinque tahun 2023, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dengan faktor resiko dapat dimodifikasi. Dari faktor risiko yang dapat dimodifikasi dapat pula berupa hipertensi, yaitu keadaan hipertensi pembuluh darah mendapatkan tekanan yang cukup besar. Jika proses tekanan berlangsung lama, ini menyebabkan kelemahan pada dinding pembuluh darah sehingga menjadi rapuh dan mudah pecah. Selanjutnya, diabetes mellitus. Pengidap diabetes rentan mengalami stroke karena mereka memiliki terlalu banyak gula dalam darahnya sehingga dapat merusak pembuluh darah. Kandungan gula berlebih dalam darah dapat menyebabkan pembuluh darah menjadi kaku dan penumpukan timbunan lemak. Selanjutnya ada dislipidemia, yaitu seseorang mengidap dislipidemia biasanya berarti kadar LDL atau trigliserida terlalu tinggi. Tingkat LDL dan trigliserida yang tinggi bisa menempatkan seseorang dapat risiko stroke atau dapat menyebabkan stroke. Selanjutnya, merokok. Sifat adiktif rokok yang dapat menimbulkan ketergantungan bagi pemakaian berasal dari nikotin yang dikandungnya. Zat nikotin yang terdapat di dalam rokok membuat kerja jantung dan frekuensi denyut jantung serta tekanan darah meningkat. Nikotin juga mengurangi kelenturan arteri yang dapat menyebabkan aterosklerosis. Baik, untuk poin yang kedua yaitu faktor risiko tidak dapat dimodifikasi, yaitu dengan usia dan jenis kelamin. Baik, lanjut, ada pula tanda dan gejala. Adapun tanda dan gejala pada stroke iskemik menurut Ningrum tahun 2018 yaitu sebagai berikut. Yang pertama, onset mendadak hemiparese, monoparese atau quadripase. Yang kedua, ada defisit hemisensorik. Yang ketiga, defisit lapang pandang monokular atau binokular. Yang keempat, diplopia. Yang kelima, disatria. Yang keenam, kelemahan otot wajah unilateral. Yang ketujuh, ada ataksia. Yang kedelapan, ada vertigo. Yang kesembilan, nystagmus. Yang kesepuluh, afasia. Dan yang terakhir, penurunan kesadaran mendadak. Selanjutnya, ada cara pencegahan. Adapun cara pencegahan stroke iskemik yaitu dengan 6 langkah, yaitu cerdik menurut Murni Sari Dewi Simanulang tahun 2025. Cerdik merupakan singkatan dari 6 langkah mudah yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut, yaitu C. Cek kesehatan secara rutin. E. Enyankan asap rokok. R. Rajin olahraga atau aktivitas fisik. D. Diet sehat gizi seimbang. I. Istirahat cukup. Dan K. Kelola stres dengan baik. Dan sementara itu ada pula 5 langkah tambahan, yaitu patuh untuk memperkuat pencegahan stroke. P. Periksa kesehatan secara berkala. A. Atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat. T. Tepat diet sehat dan gizi seimbang. U. Upayakan beraktivitas fisik dengan nyaman. H. Hindari merokok, minum minuman beralkohol dan zat karsinogenik. Baik, sekian itu saja dari atau video dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.